Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian pemanasan global penilaian harian. Nah, sebelumnya saya sudah bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 11, dan di video kali ini saya akan lanjut pada pembahasan soal nomor 12 sampai dengan 20. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasan soal nomor 12. Penanggulangan dampak pemanasan global dalam penggunaan energi yang tepat adalah A. Penggunaan biogas sebagai pengganti bahan bakar fosil, B. Mengganti bahan bakar pertalite dengan pertamax, C. Mengganti bahan bakar premium dengan pertalite, D. Menggunakan batu bara sebagai pengganti bahan bakar gas alam, E. Penggunaan bahan bakar fosil dan gas alam secara bergantian. Nah, tentunya kalau seandainya dia berhubungan dengan energi, maka langkah lebih baiknya energi yang kita gunakan itu adalah energi terbarukan. Nah, salah satu energi terbarukan itu adalah biogas. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan nomor 13. Penyebab utama emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan berasal dari A. Penebangan menggunakan gergaji mesin, B. Penebangan pohon-pohon yang masih kecil, C. Pembuatan rumah-rumah penduduk baru di dekat hutan, D. Maraknya pembuatan villa di area pegunungan, dan E. Kebakaran hutan dan berkurangnya penyerapan gas rumah kaca akibat deforestasi. Nah, ini sudah jelas ya, untuk penyebab dari emisi gas rumah kaca itu bisa diakibatkan oleh kebakaran hutan dan berkurangnya penyerapan gas rumah kaca akibat dari deforestasi. Kenapa? Karena ketika terjadinya kebakaran hutan, tentu saja akan menimbulkan yang namanya gas karbon dioksida. Di mana gas karbon dioksida itu adalah salah satu gas yang dapat memicu terjadinya efek rumah kaca. Dan kebakaran hutan itu juga mengakibatkan tidak bisanya gas karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan, sehingga nanti jumlah dari gas karbon dioksida itu bakalan meningkat gitu. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Yang pertama adalah kemunculan flora baru, muncul oase baru, gagal panen, dan bencana kelaparan. Pertanyaannya adalah, perubahan iklim akibat pemanasan global menimbulkan masalah bagi banyak orang. Berdasarkan pernyataan di atas, dampak perubahan iklim terdapat pada angka. Kalau kita lihat dari pernyataan 1 sampai dengan pernyataan yang keempat, yang paling tepat itu adalah pernyataan yang ketiga dan yang keempat. Kenapa? Karena salah satu dampak dari pemanasan global itu adalah terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu. Dengan kata lain ya, yang biasanya misalnya musim panas itu terjadinya misalnya 6 bulan misalnya ya. Nah, gara-gara pemanasan global dia terjadinya malah 8 bulan atau bahkan sampai 9 bulan misalnya seperti itu. Nah, ketika terjadi musim panas yang berkepanjangan, maka dia itu bisa menimbulkan berbagai masalah ya, seperti misalnya munculnya gurun baru, kemudian juga bisa sampai ke gagal panen. Nah, kalau seandainya gagal panen, maka akan terjadi yang namanya bencana kelaparan. Sehingga jawaban yang tepat adalah pernyataan yang ketiga dan yang keempat. Yang E berarti. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 15. Kenaikan permukaan air laut yang melebihi 7 mm per tahun akan merusak hutan mangrove. Dampak dari kerusakan hutan mangrove terhadap naiknya suhu global berdasarkan uraian di atas adalah: yang A. Kualitas air terjaga baik, B. Bertambahnya penyerapan oksigen di udara, C. Jumlah karbon dioksida di udara menjadi melimpah, D. Ombak besar akan pecah saat melewati hutan mangrove, E. Bertambahnya populasi organisme laut akibat suhu laut yang menghangat. Nah, dampak dari kerusakan hutan mangrove itu salah satunya itu adalah jumlah karbon dioksida di udara akan menjadi melimpah. Nah, kenapa? Karena kan adik-adik tahu sendiri bahwasanya
Karbon dioksida itu digunakan oleh pohon ya, tepatnya daunnya, itu digunakan untuk proses fotosintesis. Sehingga apabila hutan mangrove itu rusak, maka jumlah dari karbon dioksida itu akan semakin meningkat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 16. Perhatikan upaya-upaya berikut. Upaya meminimalisasi emisi gas rumah kaca dalam penyediaan makanan yang benar ditunjukkan oleh angka. Yang pertama, menyetok kebutuhan makanan untuk 1 bulan. Ini jelas enggak ya. Kenapa enggak? Karena kalau seandainya kamu nyetok makanan terlalu banyak, itu bisa berdampak pada pembusukan dari makanan itu sendiri. Nah, makanan yang udah busuk itu dia bisa menghasilkan gas metana. Sementara gas metana itu kan adalah salah satu gas yang bisa menimbulkan yang namanya efek rumah kaca. Sehingga yang pertama itu jelas salah. Kalau yang kedua adalah menanam beberapa tanaman edible di rumah. Nah, ini benar. Yang ketiga, menghabiskan makanan yang sudah dibeli. Ini juga benar ya, karena bisa mencegah terjadinya pembusukan. Yang keempat, membeli produk makanan di tempat yang paling dekat rumah. Nah, ini juga jelas benar. Kenapa? Kalau seandainya kamu beli makanan di dekat rumah, tentunya kan kamu bisa jalan, ya nggak sih? Atau bisa pakai sepeda. Sementara kalau seandainya kamu pergi jauh ya, beli makanannya di tempat yang jauh, maka itu akan bisa mengakibatkan polusi yang bisa meningkatkan terjadinya efek dari gas rumah kaca. Kemudian yang kelima, menyiapkan makanan dalam jumlah banyak dan bervariasi. Nah, ini udah masuk pembahasan yang pertama tadi ya. Jadi nggak boleh stok makanan banyak-banyak karena bisa menimbulkan yang namanya pembusukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 17. Pengolahan sampah B3 menggunakan apa tuh ya? Menggunakan bakteri ya. Di sini menggunakan bakteri kepotong dan mikroorganisme disebut A. bioremediasi, B. fitoremediasi, C. solidifikasi, D. netralisasi, E. insinerasi. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 18. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan supaya pemanasan global tidak makin memburuk terdapat pada angka. Yang pertama, membakar daun-daun kering. Tentunya ini salah ya. Kenapa? Kalau seandainya kamu bakar daun, itu akan menghasilkan yang namanya gas karbon dioksida. Berarti yang pertama itu salah. Yang kedua, membuat jalur hijau di sepanjang jalur protokol. Ini jelas benar. Kalau yang ketiga, menimbun sampah organik dan anorganik di kebun. Nah, ini salah. Kenapa? Karena sampah anorganik itu sampah yang tidak bisa dibusukin. Diuraikan lah, bahasa biologinya tidak bisa diuraikan, sehingga kalau seandainya kamu tanam di tanah, itu malah bisa mencemari dari tanah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mematikan mesin kendaraan saat berada di lampu merah. Nah, ini jelas ya. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 4. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 19. Ozon yang berlubang mengakibatkan banyaknya sinar ultraviolet yang lolos sehingga dapat mencapai permukaan bumi. Peristiwa tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan manusia, yaitu makin cepatnya pertumbuhan sel kulit pada penderita psoriasis, B. memacu proses pengubahan vitamin D menjadi kolesterol, C. terjaganya keratin dan melanin rambut, D. munculnya bintik-bintik hitam pada kulit, E. berkurangnya peristiwa fotokeratitis. Nah, jadi kalau seandainya jumlah dari sinar ultraviolet itu pas ya, manfaatnya itu terdapat di option A, B, C, dan E. Tapi kalau seandainya jumlah dari sinar ultraviolet atau sinar UV itu meningkat,
maka dampaknya itu malah yang D, dampak negatif, yaitu munculnya bintik-bintik hitam pada kulit. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini nggak bisa saya ini ya, agak susah, kita skip aja, langsung ke nomor 20. Peralatan listrik menggunakan energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil. Perlu diketahui bahwasannya bahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Dengan melakukan penghematan listrik merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Upaya penghematan listrik yang tepat adalah A. Menggunakan lampu neon, B. Menggunakan mode standby pada TV, C. Mengatur dispenser dalam keadaan on, D. Menggunakan pengering saat mencuci baju, E. Mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak terpakai. Kalau dilihat-lihat menggunakan lampu neon, ini kita tandain dulu ya, kita coba ke yang B. Kalau B ini dia menggunakan mode standby. Nah, kalau seandainya kamu menggunakan mode standby pada TV, itu dia tetap bisa memasok ya, atau mengalirkan arus listrik. Jadi yang B ini salah. Kalau yang C juga sama ya, kalau on dia malah lebih banyak arus listrik yang dibutuhkan, sehingga C jelas salah. Kalau yang D ini menggunakan pengering saat mencuci baju, ini juga salah, karena kan dia bisa meningkatkan jumlah energi listrik yang digunakan. Kemudian yang E, mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak terpakai. Jadi kalau kita bandingkan A dengan E, yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi kalau seandainya kamu di rumah ada alat listrik yang nggak dipakai lagi, alangkah lebih baiknya kalau stop kontak itu dicabut gitu loh, supaya benar-benar memutus arus listrik yang mengalir di alat listrik tersebut, seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.